Saudara, asap putih pekat masih mengepul di hari keempat kebakaran TPA Jati Waringin. 2 helikopter waterbombing masih dioperasikan untuk mempercepat proses pemadaman api. Yang Anda saksikan ini, saudara, adalah visual pantauan udara kebakaran di TPA Jati Waringin. BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran di TPA Jati Waringin. Petugas pemadam kebakaran di darat juga masih berusaha mengakses titik api di dalam tumpukan sampah. Material sampah yang didominasi bahan mudah terbakar serta angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Hingga Kamis malam, 7 dari 33 hektar luas TPA sudah hangus terbakar. Sementara itu, sebanyak 125 personel gabungan kepolisian dan BRIMOB disiagakan di posko terpadu untuk menangani dampak kebakaran TPA Jati Waringin. Puluhan personel tiap harinya diperbantukan di tim khusus BNPB untuk membuka jalur pemadaman darat di titik-titik api yang masih menyala. Selain itu, guna mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan, polisi bersama Dinas Kesehatan setempat turut menyalurkan vitamin, masker, serta membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga terdampak. Kronologi personil dari jajaran Polri, dalam ini Polresta Tangerang sebanyak 120 personil yang kita gelar pada pagi hari ini, yang mana memang sesuai dengan tugas kami melaksanakan kegiatan pengamanan, mensterilkan daripada lokasi tersebut, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Tadi memang kita sudah tunjuk sebanyak 20 personil setiap harinya memperbantukan kepada tim khusus yang ditangani oleh BNPB itu sendiri untuk bisa membantu meredakan dari api yang sebelah sana. Jadi paling tidak petugas bisa kita berikan bantuan dari Polri untuk memperingan juga daripada pekerjaannya tersebut. Masih ada titik api atau hanya kepulan asap sih? Masih. Saat ini masih banyak titik asapnya, apinya sendiri masih kita tangani. Di sisi lain, upaya mengurangi dampak kebakaran di TPA Jati Waringin terus dilakukan oleh pihak terkait, salah satunya dengan mendirikan posko kesehatan bagi warga. Pada hari pertama posko dibuka, 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain mengalami gangguan pernapasan akibat asap, keluhan yang paling banyak ditemukan yaitu hipertensi pada warga lanjut usia. Diduga hal ini dipicu kurangnya waktu istirahat akibat kebakaran. Dampak itu biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang sehingga orang tua itu utama itu berdampak ke tensinya yang naik.